satu hati, satu kerinduan untuk boleh datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Oke, mungkin sebelum saya lanjut, saya izin juga untuk share screen ya. Em, oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oh, oke, baik. Terima kasih. Jadi, eh, ini keluarga kecil saya. Jadi, saya mempunyai dua orang anak, ya, satu orang istri. Nama istri saya Maria Sofiana dan eh, anak saya ini umur 3 tahun, Joshua Delano Umar. Kemudian eh, yang baru 6 bulan, Ezra Devano Umar. Ya, saudara-saudara, Umar itu asalnya dari Aceh ya, opa saya, tapi tinggal di Manado karena tugas beliau tentara di sana, akhirnya dapat istri orang Manado, ya, orang Sanger. Ya makanya di sini puji Tuhan ada Ibu Kori Sanger juga ya. Dan saudara-saudara, saya lahir besar di Manado, tapi sudah terlalu banyak juga jalan-jalan ya, merantau. Jadi kadangkala orang tidak lihat kalau Manado, yang terlihat entah Jawa kah atau Batak ya. Karena saya juga lama di Tarutung. Oke, baiklah sebelum saya lanjut, mari kita berdoa ya. Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Oleh karena kebaikan Tuhan, malam hari ini kami boleh berjumpa bersama-sama dengan segala kekurangan, keterbatasan, dan kerendahan hati kami. Layakanlah kami untuk boleh menerima akan makanan rohani ini, sehingga kami selalu kuat, kami selalu dekat dengan Tuhan, dan selalu melakukan segala pekerjaan Tuhan, tentunya untuk menanti akan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Bapa di sorga, sembunyikan hambamu di balik kaki salibmu, agar engkaulah yang kami dapat lihat di saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara, saya pernah melayani di pedalaman Papua. Jadi dari Manado itu, dari Bitung 5 hari, ya, 4 hari dari Bitung sampai ke Jayapura. Jadi dari Jayapura harus naik juga pesawat 45 menit sampai ke Wamena. Dari Wamena sampai ke desa terakhir itu ada eh, 2 jam naik mobil sampai ke desa terakhir, dan dari desa terakhir itu 5 hari jalan kaki sampai ke pedalaman. Ya, jadi eh, inilah salah satu juga kesaksian kami yang tertulis di buku Adventist Word, ya, di mana kesaksian tentang gereja 6 hari. Ya, jadi saya di sini melayani bersama dengan sahabat misionari saya, Denny Rawis, yang saat ini juga pelayanan sebagai seorang guru di pedalaman Papua ini. Jadi saudara, di pedalaman Papua ini ya seperti inilah kondisinya. Jadi saya bukan menampilkan sesuatu yang ini, tetapi ini adalah kenyataan yang kami jalani, yang kami layani di pedalaman Papua ya. Jadi saudara bisa lihat bagaimana berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ya dengan kehidupan mereka yang ada di pedalaman. Oke, jadi saudara, inilah jalan-jalan yang harus saya tempuh ya. Jadi kalau saudara lihat di bagian belakang, eh, di bawah itu ada yang foto sebelah kanan, ada kayak garis di sebelah eh, kiri bawah ini. Nah, itu adalah jalan dari bawah kita naik sampai ke atas. Ya, jadi inilah perjalanan kami dari desa terakhir dari Kota Wamena sampai ke pedalaman ini. Jadi saudara, bukan hanya sekedar duduk kita, kemudian kita sampaikan Tuhan akan segera datang, ya. Tapi kita juga harus bertindak. Ya, kita juga harus melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, mungkin saudara berpikir bahwa ya kita ini bukan seorang pendeta, ya.
Tetapi apa yang Tuhan percayakan di tangan saudara, ya mungkin ada yang bertugas di rumah sakit, mungkin ada yang bertugas di eh, kantor atau dimanapun. Ingat bahwa Tuhan itu sangat luar biasa menempatkan saudara di tempat itu, dan Tuhan mau saudara menjadi berkat bukan hanya untuk pribadi ya, tetapi untuk orang lain. Oke, jadi ini dia akhirnya, puji Tuhan, saudara melalui doa dan bekerja, usaha, akhirnya dari gereja yang kami miliki saat itu ya hanya terbuat dari dia punya apa, dindingnya dari kulit kayu, ya atapnya itu dari seng yang sudah tua, jadi kadangkala kalau hujan bocor ya. Kami kalau ibadah saudara, biasanya itu ada kutu babi yang gigit-gigit di bawah, di paha ya. Tapi setia untuk apa? Beribadah, ya. Jadi saudara yang duduk di gereja yang nyaman, yang ibadah, ya, bersyukur dengan kesempatan, dengan waktu, dengan tempat yang Tuhan berikan untuk boleh menikmati akan sukacita, ya, peribadatan di dalam Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang kekasih ya di dalam Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar berdoa ya, tetapi juga apa? Bekerja. Oke, malam hari ini ya judul firman Tuhan ya ora et labora ya. Kerja adalah ibadah, ya doa adalah apa? Nafas. Oke. eh, Kata ora et labora ini ya ini pertama kali saya eh, baca di dalam buku Mencari Makna Peristiwa dari tulisan Markus Marlon. Itu ungkapan ora et labora yang pertama kali diciptakan oleh tokoh spiritualis besar abad ke-4 yang bernama Santo Benedictus dari Nursia ya. Jadi itu ora et labora pertama kali keluar. Ya, tetapi saudara yang terpenting adalah bagaimana dari ora et labora ini kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus ya, di mana bagi Tuhan itu doa lebih dari sekedar ritual agama. Jadi doa juga lebih daripada kata-kata ya. Doa bagi Yesus adalah sikap. Jadi artinya apa yang diucapkan dalam doa harus tercermin di dalam sikap hidup ya. Begitu pula sebaliknya. Jadi itulah yang terangkum dalam moto Ora et Labora ya. Jadi labora itu dari kata labor ya, atau bekerja ya, eh, menyediakan waktu ya, banyak waktu ya. Oke, untuk itu di dalam firman Tuhan ada satu toko ya yang mempunyai kisah bagaimana tentang perjuangannya baik berdoa dan juga apa? Bekerja. Ya, kita mungkin sudah seringkali baca, kita seringkali mendengar ya, bahkan juga melalui khotbah-khotbah ya. Malam hari ini saya mau mengangkat kembali mengenai cerita atau tokoh ini, yaitu Nehemia. Jadi sangat luar biasa Nehemia ini. Bukan hanya sekedar dia berdoa, dia merasakan kasihan kepada bangsa Israel, tetapi bagaimana Nehemia ini juga mau mengorbankan akan dirinya sendiri juga supaya bisa apa? Bisa menyelamatkan bangsa Israel ya. Mari kita lihat ya. Jadi Nehemia seringkali mempertaruhkan jiwanya demi keselamatan bangsanya. Ya bayangkan saudara, dia ya di saat itu melayani ya sebagai seorang pelayan raja ya. Dan bagaimana dia mau mengungkapkan akan isi hatinya ya mengenai pergumulannya dengan bangsa Israel ya di hadapan raja. Tentunya kalau di zaman itu ya sembarang untuk berbicara ya yang pastinya akan dihukum ya. Bahkan hukuman mati yang akan menjadi taruhan dari mereka ya. Dan saudara, Nehemia ya mempertaruhkan jiwanya untuk hal ini. Jadi sangat luar biasa ya.
Diliputi dengan kesusahan, Nehemia tidak dapat makan maupun minum. Ya, ia menangis dan berkabung dalam beberapa hari. Ya, bayangkan Nehemia berdoa, berdoa, Nehemia berkabung bagaimana keadaan bangsa Israel. Bagaimana ini kota Yerusalem ini, ya. Itu kota yang diberkati oleh Tuhan, ya. Dan kalau eh, ini mengalami satu masalah ya di dalam tembok-temboknya, ya sama juga mempermalukan akan bangsa Israel sendiri. Jadi inilah yang dipergumulkan Nehemia, ya, sampai akhirnya dia tidak dapat makan maupun apa minum, ya. Kemudian dalam kesedihannya ia berpaling kepada penolong ilahi. Aku berdoa, katanya, kehadirat Allah semesta langit. Jadi saudara, di dalam pergumulan dari Nehemia, bukan dia cari orang lain, ya. Bukan dia cari orang di dunia untuk dapat berbicara, ya. Tetapi yang terutama yang dicari oleh Nehemia adalah Tuhan. Satu-satunya yang dapat menolong, satu-satunya yang dapat memberikan hikmat untuk memberikan kepadanya kata-kata yang baik ketika dia berada di hadapan sang raja, ya. Jadi luar biasa Nehemia ini. Jadi ketika Nehemia berdoa, iman dan keberaniannya bertambah kuat. Jadi itulah yang membuat Nehemia ini sampai dia merasa yakin untuk boleh berbicara dengan sang raja, ya. Oke, pertanyaannya, ya. Apakah dengan Nehemia berdoa, ya, tembok-tembok Israel itu sudah terbangun? Atau apakah dengan Nehemia berpuasa, orang Israel bebas dari hinaan dan terselamatkan? Ya, tidak. Ya, ya. Jadi sama seperti kesaksian saya ini, ya. Di mana apakah dengan cara ya kami berdoa, saya dan saudara berdoa, ya mereka-mereka yang ada di pedalaman itu dapat terselamatkan, dapat terjangkau untuk boleh memberitakan keselamatan, ya, boleh terbangun em, di sana akan rumah Tuhan, boleh terbangun akan sekolah. Apakah dengan kita berdoa langsung terbangun di sana? Ya tidak, ya. Tetapi inilah kerinduan dari umat-umat Tuhan, ya. Jadi saudara melalui doa-doa yang dipanjatkan, Tuhan menggerakkan akan hati anak-anak muda untuk dapat menjangkau daerah-daerah pedalaman ini. Jadi di waktu itu tahun 2015, puji Tuhan, saudara ada dua jiwa di sana dan ini eh, sangat-sangat bergumul saudara, karena anak ini yang kami bawa waktu itu dia sudah sering masuk gereja, sudah ikut ibadah, tapi orang tuanya sampaikan satu kali, ya, orang tuanya berteriak karena rumahnya tidak terlalu jauh dari tempat kami ibadah, ya, ibunya berteriak, kenapa kamu ada di situ Nikita, ya, namanya Nikita, kata Nikita ini, mama saya mau ibadah, loh ibadah kamu bukan ibadah di gereja itu. Jadi akhirnya dia tidak banyak bicara, tapi dia pulang kembali ke mamanya dan dia sampaikan, mama, Advent adalah gereja yang benar. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mamanya sampaikan kepadanya ini, Nikita, kalau kamu mau ikut Advent, ya, kamu harus bayar denda. Dan bukan hanya kamu, itu apa bapak-bapak guru itu, ya, itu ser itu, mereka harus juga bayar babi katanya, bayar denda. Jadi saudara, waktu pas Nikita ini datang, yang menghadap kepada kami juga sampaikan, ya kami belum tahu tapi lewat radio kami kirim suara ke saudara-saudara yang ada di Jayapura, khususnya ke pendeta pamung kami di saat itu, supaya bagaimana dengan hal ini, ya, karena saudara mau bawa nih kita ini untuk dibaptiskan, itu jadi pergumulan untuk kami bahwa kalau ketahuan dari keluarganya ini akan didenda, ya, bayar babi, ya, bayar babi itu satu ekor babi besar itu sama dengan 50 juta, ya. Dan
didenda itu 6 babi ya, atau sekitar 300 juta, saudara. Jadi di dalam hati kecil saya ya, Tuhan bagaimana ini? Sedangkan anak ini juga sudah sampaikan, Sir, tolonglah untuk dibaptiskan, ya. Jadi saya bergumul dengan kawan saya misionari, kami berdoa bersama-sama dan kami minta juga petunjuk daripada Tuhan sehingga boleh kami menghubungi akan pendeta kami yang ada di eh, Jayapura. Dan puji Tuhan, akhirnya Nikita ini bersama dengan salah satu anak Tuhan di sana yang rindu untuk dibaptiskan. Jadi waktu kami turun ke Pontianak, maaf, ke Jayapura, ke maaf ke Wamena, akhirnya mereka dibaptis di sana ya oleh pendeta yang ada di uh, Wamena saat itu. Jadi puji Tuhan ya saudara, bukan hanya berdoa tetapi apa? Melakukan. Demikian pun dengan Nehemia, ya saudara. Bayangkan ketika Nehemia juga berdoa, ketika Nehemia juga melakukan akan hal ini, ya, bukan berarti Nehemia tidak mendapatkan apa? Tantangan, ya, mendapatkan cobaan. Malahan ada ya orang-orang yang tidak menyukai akan apa? Nehemia. Ya, bayangkan saudara, meskipun saudara dekat dengan Tuhan, setiap hari berdoa, setiap hari cari hadirat Tuhan, tetapi bukan berarti tidak ada ujian-ujian yang saudara akan apa lalui. Ya, mungkin ada saja orang-orang yang tidak menyukai akan kehidupan saudara. Ya, mungkin saudara mau melakukan yang terbaik, ya, tetapi mungkin yang terbaik yang saudara lakukan tidak terbaik di dalam apa pemikiran mereka. Ya, sama seperti Nehemia ini. Ya, Nehemia mau melakukan yang terbaik untuk dapat menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi ada orang-orang yang tidak ingin bahwa Nehemia melakukan hal itu, ya. Bahkan dilihat di sini mereka memalukan, mereka meremehkan akan eh, pembangunan ini, ya. Jadi disampaikan di sini apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini. Ya, apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing-puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Jadi, seringkali saudara, ketika saudara mau mencoba melakukan sesuatu yang baik, kadangkala ada aja orang-orang yang apa? Meremehkan apa yang sudah saudara rencanakan, apa yang ingin saudara lakukan, ya. Dan itu hal yang biasa saudara ya. Ya, malahan Nehemia bukan hanya satu orang saja, bertambah lagi orang yang apa? Tidak menyukainya. Ya, bahkan menyampaikan begini, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya, bayangkan. Ya, mungkin sama seperti permainan anak-anak yang disusun ya. Ketika ada sesuatu yang kena, ya langsung rubuh ya. Inilah manusia meremehkan apa yang menjadi perintah dari Tuhan dan apa yang sudah Tuhan rencanakan ya. Tapi apa yang terjadi dengan Nehemia? Nehemia terus berdoa, saudara. Nehemia berdoa dan bukan hanya berdoa yang dilakukan Nehemia, tetapi Nehemia berdoa dan bekerja. Saudara, kehidupan sukses, keberhasilan, bukan hanya sekedar saudara duduk di rumah berdoa dan minta Tuhan berkati, ya. Tetapi saudara, ketika saudara berdoa dan mengerjakan apa yang saudara doakan dengan yakin, maka Tuhan akan berikan jalan keluar, pintu sukses, dan arah-arah jalan yang mana yang harus kita apa lalui, ya. Tapi saudara, ketika Nehemia juga berdoa, ya, kembali berdoa, segala sesuatunya belum selesai, ya, di waktu itu. Ya, itu hanya baru dimulai, ya. Ehm, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu.
Karena seluruh bangsa bekerja dengan apa? Segenap hati. Selain berdoa, ya, mereka tidak patah semangat. Mereka terus maju, mereka terus bekerja, mereka terus melakukan dengan apa? Segenap hati. Jadi saudara-saudaraku, saudara mau keliling kerja dimanapun, tapi setiap pekerjaan yang dijumpai tangan saudara, saudara tidak kerjakan dengan baik, maka sia-sia yang dikerjakan itu. Kalau kita melakukan pekerjaan yang dijumpai tangan kita, tapi kita tidak kerjakan itu dengan segenap hati kita, maka sia-sia kita berdoa meminta Tuhan untuk memberkati kita. Ya, jadi bagaimana dengan Nehemia dan orang-orang Israel ini yang membangun, mereka diberkati karena mereka bekerja dengan segenap hati. Ya, ya, bukan hanya itu, saudara. Semakin berdoa, semakin melakukan sesuatu yang lebih baik, semakin banyak juga orang-orang yang apa? Datang untuk menguji, ya. Selain Sambalat, selain Tobia, datang datang juga orang Arab, orang Amon, dan orang Asdod, ya, untuk mendengar, ya, di mana pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup. Maka apa? Sangat marah mereka, ya. Lebih tambah lagi orang-orang yang tidak apa? Tidak menyukai Nehemia dan bangsa Israel, ya. Jadi saudara, semakin lebih baik kita, semakin bersemangat kita, semakin bagus pekerjaan kita di dalam Tuhan. Bukan berarti semakin tinggi saudara anginnya semakin tidak kuat, ya. Bukan angin sepoi-sepoi saudara, ya. Semakin saudara naik, semakin kuat angin itu, ya. Tetapi apa yang Tuhan sampaikan malam hari ini, marilah kita jadi sama seperti apa pribadi Nehemia. Apapun yang terjadi sekeliling kita, tetap ingat berdoa dan terus bekerja, ya. Nehemia 4 ayat 9 sampaikan, tetapi apa? Kami berdoa. Jadi berdoa saudara, ya. Dan ini juga yang menjadi ayat inti, ya. Jadi bukan hanya saudara berdoa di rumah, ya, meminta Tuhan tolong selamatkan keluarga saya, tolong selamatkan tetangga saya, tapi saudara tidak keluar untuk jangkau mereka. Maka apa? Belum lengkap itu saudara. Ya, saudara menyuruhkan bahwa kita adalah orang Advent. Kita yang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi saudara, saya dan saudara tidak mau mempercepat akan kedatangan Tuhan. Maka ya, bagaimana Tuhan akan segera datang, ya. Untuk itu saudara, ingat kembali Nehemia 4 ayat 9 yang sampaikan, ya, bukan hanya saudara bekerja, ya, bukan hanya saudara saja berdoa, ya, tetapi kedua hal ini penting, berdoa dan apa? Bekerja, ya. Oke, jangan ayat yang ke-14. Ya, ketika mereka terus berdoa, mereka bekerja. Mereka yakin ada yang dapat menyelamatkan mereka. Ya, ayat 14 sampaikan, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperang untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi saudara, mungkin ada orang lain yang tidak menyukai saudara. Mungkin ada orang-orang yang tidak berharap kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang baik, ya. Mungkin ada orang-orang yang ingin menjatuhkan saya dan saudara, tetapi ingat, Tuhanlah yang akan berperang untuk saya dan saudara, ya. Oke, eh, ini ada gambar di depan saudara, ya. Mungkin boleh ada yang bantu menjawab. Ini dari ketiga gambar di sini yang saudara lihat, ya. Mana yang lebih besar ketika saudara lihat segitiga ini? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin bisa di Yang di volunteer tengah, salah satu dari kita. yang di tengah, Oke, gambar yang di tengah, ya. Ya, terima kasih Ibu Verlin.
Ya, jadi saudara, inilah dari pandangan kita sebagai manusia ya. Ketika kita melihat akan hal ini, ya dari pandangan kita yang ada di depan kita, ya kadangkala kita melihat ya ini ya dari pandangan kita segitiga yang di tengah ini lebih besar, ya. Dan ada di kiri dan kanan, ya kemungkinan itu kecil, ya. Tetapi saudara, ya dari segi iman, ya ternyata yang tidak terlihat itu, ya yang tadinya itu, yang tidak terlihat ternyata lebih besar dari itu. Inilah iman, saudara. Jadi manakala kalau saudara berdoa, meminta kepada Tuhan dan bekerja, imani dahulu akan hal itu. Ingat apa yang firman Tuhan sampaikan? Apa yang kamu minta, ya, dengan penuh kepercayaan, maka apa? Kamu telah menerimanya. Jadi saudara, imani dulu. Maka Tuhan akan buat hal itu. Dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan kehendak saudara dan saya. Ya, oke. Berdoa seperti Nehemia berdoa pada saat kebutuhannya adalah suatu sumber yang dimiliki oleh orang Kristen di bawah keadaan bila mana bentuk-bentuk doa yang lain mungkin mustahil. Ya, saudara, berdoa sama seperti Nehemia, ya, adalah doa yang luar biasa. Segenap jiwa Nehemia tercurah ke dalam usaha yang sedang dilaksanakannya. Pengharapannya, tenaganya, semangatnya, tekadnya telah menjalar mengilhami orang-orang lain dengan keberanian yang tinggi dan hasrat yang sama tinggi. Jadi saudara, adakah kita dalam kehidupan rumah tangga, ketika saudara berdoa, ketika saudara beribadah, ketika saudara setia bergereja, berhari Sabat, adakah spirit yang sama terdapat pula dalam kehidupan suami, istri, dan anak-anak kita? Mungkin ini juga menjadi salah satu pergumulan saya dan saudara ya. Dan juga di dalam kehidupan pekerjaan kita. Apa bedanya kita dengan ya teman-teman sekerja kita yang bukan seagama dengan kita? Ya. Apakah kita boleh menjadi contoh yang baik, baik di dalam hal keagamaan, ya, baik di dalam pekerjaan, ya. Mari kembali kita belajar dari Nehemia, ya. Dari segala pengharapannya, tenaganya, semangatnya, tekadnya, hal itu juga menjalar kepada apa? Orang lain, ya. Setiap orang menjadi seorang Nehemia dalam gilirannya dan membantu menjadikan hati dan tangan tetangganya lebih kuat. Jadi, mari kita menjadi Nehemia, Nehemia modern, ya. Ada beberapa orang yakni pemuka-pemuka Tekoa yang tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka ya. Jadi kadangkala saudara ya di dalam pekerjaan Tuhan kadangkala ditemui juga bukan semuanya pekerja itu rajin ya. Ada juga yang malas ya. Tetapi bukan dari yang malas itu yang akan kita contohkan ya. Tetapi dari bagaimana mereka yang rajin, mereka yang setia, mereka yang mau memajukan akan apa? Pekerjaan Tuhan. Dalam banyak kegiatannya Nehemia tidak lupa akan sumber kekuatannya. Ya, hatinya dengan tetap diangkat kepada Allah, melihat besar segala perkara, ya, di mana Allah semesta langit serunya. Dialah yang membuat kami berhasil. Ketika saudara berhasil dalam suatu pekerjaan apapun, bukan karena saudara yang hebat, ya, bukan karena kita yang hebat, tetapi siapa? Allah yang hebat yang membuat saya dan saudara apa? Berhasil. Ya, semua karena Allah kita yang luar biasa. Setiap orang yang membangun, bekerja berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala.
Jadi saudara, sambil mereka bekerja, ya mereka juga bersiap siaga. Untuk apa? Untuk orang-orang yang tidak menyukai mereka. Di tengah-tengah keputusasaan besar, ya, Nehemia menjadikan Allah kepercayaannya, pertahanannya yang pasti. Jadi hanya Allah satu-satunya yang dapat kita andalkan, ya. Dan dia yang telah menolong hambanya juga telah menjadi pertahanan umatnya dalam apa? Setiap zaman. Apa yang terjadi kepada Nehemia di saat itu akan terjadi pula kepada kita, di mana berkat yang sama kita akan miliki. Dalam setiap krisis dengan yakin dapat menyatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi saudara, kalau saudara undang Tuhan di dalam hidup saudara, di dalam pekerjaan saudara, tidak ada satu lawan pun yang dapat melawan kehendak Tuhan. Ingat, kehendak Tuhan. Ya, bukan kehendak kita sebagai apa? Manusia. Sambutan iman sekarang haruslah sambutan yang diadakan Nehemia. Allah akan berperang bagi apa? Bagi kita. Ya, untuk itu saudara, jadi ingat dan berdoa dan bekerja, kita akan lebih dikuatkan dalam menghadapi tantangan di setiap pekerjaan kita. Kemudian ingat, ya Tuhan akan berperang untuk kita, maka marilah kita menjadi contoh dan teladan sama seperti apa? Nehemia, ya. Untuk itu, eh, saya punya kesaksian di tempat yang saya layani sekarang ini. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah dengar menyaksikan ini, di mana saya seorang pendeta, tetapi saya punya kerinduan untuk boleh menjadi seorang penerapi. Dan hal ini saya pelajari bersama juga dengan istri saya, dan kami kembangkan ini. Dan akhirnya puji Tuhan, ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami juga terapi. Ya, bahkan dari terapi ini juga ada yang tadinya bukan Advent, ya ikut bersama-sama dengan kami untuk terapi. Sekarang puji Tuhan sudah jadi anggota Advent dan sudah melayani bersama-sama di dalam menerapi stroke. Ya, dan ini yang kami layani adalah orang-orang yang non. Saya ditempatkan di tempat Kabupaten Sambas ini banyak dengan Muslim, saudara. Ya, jadi saya sering dikenal di sini dengan Pak Umar. Ya, dan mereka sering panggil saya eh, Bapak juga yang menerapi stroke. Ya, jadi saudara bisa lihat ini bapak ini dari yang tidak bisa duduk, ya, sampai eh, tidak bisa untuk berdiri, ya. Tapi puji Tuhan, beliau sudah bisa duduk dan dia juga sudah belajar untuk ya berdiri, ya. Saudara, kembali lagi. Ini bukan karena kami, bukan karena saya, tetapi semua karena apa yang Tuhan berikan dan kita doakan ini, ya. Kita motivasi mereka. Kesembuhan yang pasti hanya dimiliki dari Tuhan. Jika Bapak semangat, Bapak terus usaha, maka Bapak akan merasakan pemulihan. Ya, dan puji Tuhan. Ya, ya ini juga saudara, Bapak ini dari yang tidak bisa berjalan, ya, dan tidak bisa berdiri seimbang, akhirnya dari belajar, ya kita terus latih, kita ajarkan, ya kita terapi mereka, ya belajar untuk menyeimbang, ya. Dan ya ini setelah sudah beberapa kali terapi, ya, dan kami kasih senam, ya kembali lagi kami sampaikan bahwa Bapak bukan hanya berdoa, kita juga doakan, ya, tetapi harus giat untuk olahraga, harus ada pergerakan. Dan inilah hasil yang didapatkan, saudara. Yang tadinya tidak bisa berdiri seimbang, tidak bisa berjalan, ya puji Tuhan, sekarang sudah mulai belajar berjalan, ya. Dan yang terakhir ini Bapak GM, jadi yang kami latih, ya,
Sama beliau ini stroke sebelah kanan, dari yang nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, ya, ya kita latih, kita uh, senam, kita terapi, dan akhirnya puji Tuhan sekarang sudah tanpa dibantu, sudah bisa jalan, ya, dan itu semua oleh karena Tuhan, ya, doa dan juga apa, semangat, ya. Jadi saudara-saudaraku, dari hal ini Tuhan memberikan kami uh, talenta, karunia, dan ini yang kami lakukan. Akhirnya kami juga boleh menjangkau banyak jiwa. Karena uh, dari penerapi inilah kami juga dikenal bahwa ada pendeta yang bisa menerapi. Ya, dan ini uh, yang ibunya yang akan dibaptis pada hari Sabat nanti, ya, namanya Risnan Dewi. Ini anak ini dia gereja sudah hampir 4 bulan dia ikut gereja hari Sabat, dan baru em, 2 minggu lalu, ya, anak ini dibaptiskan. Jadi saudara, ceritanya adalah mereka juga mengenal kami dari terapi, ya, dan semangat di dalam pelayanan. Kami rindu sebagai keluarga pendeta bukan hanya kami yang miliki, tetapi juga umat-umat Tuhan. Dan puji Tuhan, ini saudara, yang keluarga yang di samping kiri ini, suami dan istri, ya, mereka yang memanggil ini keempat ini orang, jadi satu rumah tangga, satu keluarga yang menerima dibaptis. Dan bapak yang di kanan ini yang pakai baju batik merah, ya, beliau juga, ya, anaknya yang dimana mereka mempunyai jiwa yang semangat untuk mencari jiwa. Jadi yang Risnan Dewi ini dibaptis awalnya dipanggil oleh anak dari Pak Abun ini yang pakai baju batik merah ini. Jadi akhirnya dia ikut perkumpulan dan akhirnya ikut sabat. Setiap sabat sudah ikut gereja sampai akhirnya kami adakan KKR dan malam panggilan. Waktu saya sampaikan panggilan, anak ini maju dengan sambil dia menangis, bercucurkan air mata, ya, dan dia sampaikan dia rindu untuk dibaptiskan. Ternyata waktu pas dia pulang, saya juga pikir, wah, ini mamanya pasti akan marah. Ternyata bukan marah mamanya. Malahan mamanya sampaikan, pergilah untuk menerima baptisan itu. Dan saudara tahu, setelah hari Minggu itu, karena mamanya ini memang nggak bisa jalan jauh, nggak nggak biasa naik mobil, akhirnya ketika kembali dari eh, acara baptisan hari Minggunya, jumpa istri saya dengan ibunya, dan ibunya ini sampaikan, kami juga mau dibaptiskan, ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, inilah karunia yang Tuhan berikan, ya. Bagaimana semangat yang kita miliki, bagaimana doa harapan kita, ya, talenta yang Tuhan berikan, ya, segala sesuatu kita serahkan di situ. Maka Tuhan yang akan memberkati dengan amat luar biasa. Dan itu bukan hanya terjadi kepada saya, ya, sebagai seorang pendeta, tetapi hal yang sama akan terjadi dan menjadi bahagian saudara yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Jika saudara menerima akan pekabaran firman ini dengan iman, percaya, dan memberikan seluruh hasrat hidup saudara di dalam pekerjaan Tuhan, baik di dalam pekerjaan yang saudara lakukan saat ini, maka Tuhan akan memberkati hal itu dan saudara akan merasakan berkat yang luar biasa. Ya, inilah mamanya sudah beberapa hari ini kami juga terus kuatkan, kami terus berikan eh, perlawatan juga eh, mengenai firman Tuhan, ya. Jadi puji Tuhan, rasa terberkati ketika setiap kali kami berdoa, mamanya ini bergumul, mamanya ini menangis, ya. Karena memang keluarga ini juga saudara, dari dimana ibunya ini berjuang sendiri. Ya, ibunya ini menjual tahu setiap hari penghasilannya 50.000, dan anaknya ini 4, yang satu sekolah, akhirnya yang 2 laki ini tidak sekolah lagi oleh karena keadaan ekonomi mereka. Ya, inilah yang menjadi pergumulan saya sebagai seorang pendeta. Ya, jadi saudara, seorang pendeta bukan hanya berpikir untuk membaptiskan orang,
tetapi bagaimana juga berpikir untuk mereka, orang-orang yang demikian ini, untuk boleh mendapatkan hal yang lebih layak. Ya, jadi saya pun terus berdoa dan melakukan apa yang semampu kami. Selebihnya nanti Tuhan yang akan buat dengan amat baik. Ya, jadi saudara yang kekasih, dan terakhir saya mau sampaikan, berdoalah untuk apa yang akan saudara kerjakan. Dan kerjakanlah untuk apa yang telah saudara doakan. Sukses yang telah menyertai usaha Nehemia menunjukkan ya yang akan dicapainya doa iman ya. Iman yang hidup akan mendorong tindakan bersemangat dan tindakan bijaksana yang apa? Yang bersemangat. Jadi teruslah berdoa dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk renungan yang kita dapatkan pada malam ini. Saya rasa kita sepakat untuk mengatakan kita terberkati semua dengan firman dan kesaksian yang telah dibawakan. Semoga kita bisa jalankan firman ini dimanapun kita berada, di tempat kita kerja, ataupun dimanapun kita berada, kita bisa menjadi terang, dan terang itu bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat ini kita akan masuk ke lagu tutup. Kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 319. Mari kita kerja bagi Tuhan. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kemenangannya. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan dirinya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kemenangannya. Turut Tuhan dengan rendah hati, lakukanlah segala pesan-Nya. Diri yang berdosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kemenangannya. Sebentar, ada permohonan doa dari Ibu Novaria Simbolon yang ada di inbox Zoom, memohon didoakan supaya suaminya dan putrinya, keluarga Sitorus sedang mencari pekerjaan, Pak Pendeta. Oke, Dan Ibu Novaria Kori sebelumnya. juga, tolong didoakan yang berulang tahun. Ah ya, Yang keberapa Ibu Kori? Sorry. masih muda. Happy 17, birthday. udah 72. Selamat Gitu. ulang tahun. Selamat ulang tahun Tante Kori, Selamat kuenya ulang tahun dulu. Ibu Kori. Terima kasih. Jadi ada dua pokok doa, suami dari Ibu Novaria dan anaknya yang sedang mencari pekerjaan dan Tante Kori. Oke, baik. Terima kasih. Keluarga Sitorus ya. Oke. Mari kita boleh bersatu di dalam doa.
kebaikan dan kedahsyatan Tuhan yang berkelanjutan dalam hidup kami. Tidak pernah terputus-putusnya kami rasakan akan hal itu. Bukti nyata penyertaan Tuhan saat ini, kami boleh terkumpul di dalam Zoom ini, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan boleh mendengarkan akan puji-pujian Bapa di sorga. Teramat baiklah Engkau Tuhan. Sangat-sangat amat baik. Kami bersyukur untuk boleh memanjatkan doa kepadamu Tuhan. Dan sekiranya Engkau mendapati dosa dan kesalahan kami, ampuni dan kasihanilah kami Tuhan, sehingga kami dapat layak untuk dapat memohonkan doa di hadapan-Mu. Pada saat ini ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk firman Tuhan. Kiranya kami semua yang ada di Zoom ini boleh memiliki hati, kerinduan, dan kehidupan yang sama seperti Nehemia. Boleh menjadi Nehemia modern di saat ini. Kami tetap terus setia di dalam kehidupan kami untuk berjalan dengan Tuhan. Benar Tuhan, kadangkala ketika jalan-jalan hidup kami ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pemikiran dan rencana kami. Tetapi Tuhan, Engkau pasti rancangkan yang terbaik bagi pribadi kami dan bagi rumah tangga kami. Dan ya Tuhan kami di sorga, Engkau juga akan memberikan kami hikmat, memberikan kami akal budi, memberikan kami jalan keluar dan pandangan yang terbaik, mana yang harus kami lakukan, dan tentunya itu semua dengan pertolongan Tuhan. Ya Allah Bapa kekal di sorga, terima kasih untuk pertemuan doa malam hari ini dengan umat-umat Tuhan yang ada di Eropa dan sekitarnya. Di mana Tuhan begitu baik Engkau yang mengasihi kami. Engkau memberikan kami kesempatan pada pertengahan minggu ini untuk boleh bersekutu bersama-sama. Mungkin kami jauh Tuhan, ya tetapi doa-doa harapan kami akan tetap terus terpanjatkan. Bahkan teringatlah kami untuk sanak saudara kami, untuk keluarga kami, orang tua kami yang mungkin jauh daripada kami. Sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2024 ini Tuhan. Meskipun kami berbeda tempat, meskipun kami jauh, tetapi doa kami, keluarga kami, sanak-sanak saudara kami ini akan ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, kami boleh mengakhiri tahun 2024 ini tentunya oleh karena segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini juga hamba berdoa Tuhan, di mana usulan doa dari Ibu Novalia Simbolon bahwa suaminya dan anaknya, ya keluarga eh, Sitorus yang mencari pekerjaan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga ada pekerjaan yang pasti, pekerjaan yang boleh mereka lakukan, dan itu semua karena Tuhan yang memberikan pekerjaan ini, yang mempercayakan itu ke dalam tangan mereka. Dan Bapa di sorga, kami juga bersyukur malam hari ini, di mana salah satu anggota kami, umat Tuhan, Ibu Kori Sanger, yang pada saat ini genap 72 tahun, oleh karena Tuhan yang memberkati beliau. Sebagaimana yang Tuhan berkati di waktu-waktu sebelumnya, hal yang sama akan terus terjadi baik di hari ini dan di waktu-waktu selanjutnya. Tuhan akan memberkati beliau sehingga di dalam segala jalan-jalan hidup dari Ibu Kori, Tuhan akan menyertai segala problem, segala pergumulan, segala sesuatu yang dijumpai tangan beliau untuk dikerjakan. Tuhan akan buat itu berhasil. Dan bila mana beliau meminta, memohon di hadapan Tuhan, sendengkanlah telingamu untuk boleh menjawab dan mendengarkan doa-doa dari Ibu Kori, serta memberkati suami,
dan memberkati segenap keluarga. Bapa di sorga, kami juga yang ada di Zoom ini, hamba berdoa Tuhan akan berkati. Baik memberkati juga Ibu Bernik Luman Gaul, Ibu Verlin Kiroyan, Bapak Stefan Pasongli yang sebagai MC pada malam hari ini, Ibu Siska Martin Remrev, Ibu Sarah Mangure, Ibu Santi, Bapak John Lee, Angel, dan uh, Dahlan Manurung, Grace Wauran, Yuliko, Meliana Suyanto, Meiti, di mana Tuhan juga bahkan dengan Ibu Novaria Simbolon, Tuhan boleh berkati kami semua. Ketika kami berpisah dari Zoom ini, biarlah damai dan sukacita berkat-Mu di sepanjang setengah minggu ke depan sampai di hari Sabat. Kami akan tetap terus merasakannya. Terpujilah Engkau Tuhan kami, dan kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amen. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk sudah mendoakan Sama-sama berkati. waktunya untuk pada malam ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Mungkin ada pengumuman, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas hari ini untuk Stephen yang sudah membawakan acara kita dengan lancar. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Dan saya tak lupa untuk berterima kasih sekali lagi untuk Pak Pendeta Dovin Umar yang sudah membawakan firman Tuhan, membagikan pengalamannya, juga kesaksian yang sangat luar biasa. Itu yang menguatkan iman kita untuk tetap setia pada Tuhan. Dan kita melihat banyak saudara-saudara kita yang sudah ditolong. Itu menguatkan iman kita, Pak Pendeta. Dan terima kasih atas pengalamannya yang sudah dibagikan. Tuhan memberkati Pak Pendeta beserta keluarga, anak dan istri. Amin. Tetap setia dan semangat dalam pelayanan. Amin. Itu yang kita bisa doakan. Tak lupa juga saya mau mengucapkan terima kasih ke Kak Bernike dan juga Angel yang sudah membawakan doa syafaat. Pak Pendeta, sebagai ucapan terima kasih kami dari pendoa Eropa, biasanya kita memberikan sertifikat digital. Nanti akan kami serahkan melalui Tante Kori. Ini yang bisa kami berikan dari pendoa Eropa. Dan di pendoa Eropa itu terdiri dari banyak negara, Pak Pendeta, bukan Eropa saja. Bahkan Indonesia juga ada yang sering hadir. Ada dari Kanada juga dan Amerika. Itu. Jadi ini bukan di Eropa saja, tapi seluruh. Dan ini sertifikatnya yang bisa saya serahkan. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang mau saling menyapa. Foto dulu dong, foto. Dulu, boleh. Biar Saya ada. dulu, ininya saya stop dulu. Sebentar.